Perkenalkan, nama saya Messi Jacinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah saya buat. Untuk yang pertama di sini adalah menentukan objektif bisnis. Nah, jadi proyek ini itu bertujuan untuk membantu institusi kesehatan dalam mendeteksi risiko penyakit jantung secara otomatis melalui screening awal. Untuk yang kedua adalah tujuan teknisnya, yaitu tujuannya untuk membangun model klasifikasi biner untuk memprediksi risiko penyakit tersebut dengan menggunakan 3 algoritma, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan juga XGBoost. Untuk yang selanjutnya adalah menelaah data. Di sini, saya mengimpor pustaka penting seperti Pandas, NAMPI, dan lain-lain, serta model-model yang akan digunakan dengan perintah pdread CSV dan dimuat ke dalam data frame. Dari fungsi dfinfo, kita bisa melihat bahwa data awal berukuran 920 baris dan memiliki 16 kolom dengan beberapa tipe data dan objek float. Untuk yang selanjutnya adalah memvalidasi data. Untuk df is0 sendiri sama sum ini berfungsi untuk menghitung nilai yang kosong, seperti CA, tol, dan slope. Memiliki banyak sekali missing value atau null. Untuk yang selanjutnya, di sini ada df duplikat dan sum. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada baris data yang duplikat. Selanjutnya adalah menentukan objek data. Di sini ada data mentah atau data raw karena perintah tugas meminta klasifikasi biner, jadi saya mengubah kolom num yang aslinya berisi skala keparahan klinis dari 0 sampai 4 menggunakan fungsi apply lambda x1 if x lebih dari 0 else 0. Yang artinya nilai 0 dikategorikan sebagai sehat dan nilai 1 sampai 4 dikategorikan sebagai sakit. Selanjutnya adalah menghapus kolom identitas non-klinis seperti ID, dataset, num, dan target. Untuk selanjutnya adalah menghapus kolom identitas non-klinis. Yang terakhir, fitur categorical text diubah menjadi angka menggunakan pdget dummies dengan parameter dummy true agar nilai kosong teks tetap dipertahankan sebagai kolom kosong tersendiri tanpa merusak sifat asli data mentahnya. Selanjutnya adalah membersihkan data. Merupakan tahap proses preprocessing untuk menghasilkan dataset yang bersih. Di sini terdapat pengulangan for cool in untuk memeriksa nilai kosong. Jika fiturnya bertipe objek atau dikategorikan sedikit. Nilai kosong diisi menggunakan modus atau mode 0. Jika fiturnya continue numeric diisi menggunakan median. Untuk mengatasi data extern, saya menggunakan metode EQR yang dimana nilai di luar batasan normal dipangkas menggunakan fungsi npclip. Selanjutnya adalah mengkonstruksi data. Di sini melakukan transformasi data berupa fitur scaling menggunakan standar scaler pada fitur numeric continue dari data yang telah dibersihkan untuk memproduksi dataset yang bersih. Nah, di sini dataset yang sudah bersih dari missing value diubah ke bentuk numerik lewat one-hot encoding agar model machine learning tidak bias karena perbedaan rentak angka yang jauh pada fitur continue seperti X atau cool. Saya menerapkan rekayasa fitur berupa fitur scaling menggunakan fungsi standar scaler. Selanjutnya adalah membangun skenario model, yaitu kedua dataset, data raw dan data bersih dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi perbandingan 80 dibanding dengan 20% menggunakan perintah train test split agar distribusi kelasnya seimbang dan fungsi alien di sini juga dijalankan agar jumlah struktur kolom antara data latih dan data uji benar-benar sinkron. Untuk yang selanjutnya adalah membangun model. Nah, jadi di sini ada 6 confusion matrix sekaligus dari 3 hasil dari pengujian 3 algoritma pada 2 kelompok data. Karena pustaka dari decision tree classifier dan juga
Random Forest Classifier, standar dari scikit-learn, tidak bisa memproses data yang mengandung nilai NaN, maka khusus untuk variasi data raw, nilainya kosong diisi sementara dengan nilai konstan extern min 999 saat proses fit. Dijalankan agar program tidak error tanpa memodifikasi statistik data mentahnya. Sedangkan untuk SGB classifier, data raw langsung dimasukkan karena SGBoost secara cerdas mampu membaca missing value secara internal. Untuk yang selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pemodelan. Nah, di sini adalah perbandingan akurasi 6 model, dataset yang raw dan juga dataset yang bersih. Model ini divisualisasikan menggunakan diagram batang atau bar chart dari hasil komparasi pustaka Seaborn bar plot. Nah, di sini untuk kelompok model yang menggunakan dataset yang bersih lebih mendominasi dengan nilai akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok dataset yang raw. Untuk selanjutnya adalah proses review pemodelan. Dengan hasil grafik tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan preprocessing seperti imputasi, pembersihan outlier, dan scaling terbukti krusial dalam menaikkan akurasi model algoritma berbasis ensemble learning, yaitu XBoost yang bersih. Menjadi model terbaik dengan performa paling tinggi dan sebaran matriks kesalahan yang paling minim, model inilah yang paling siap diekstrak metrik evaluasinya untuk dimasukkan ke dalam berkas infografik. Sekian dari saya, terima kasih.